的温度，拍出一段不寻常的追逐。揭开它神秘的面纱，要让这力量重复，直到找寻出每段往事的归宿。Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 16. Bab 222, Kecantikan menawarkan tubuhnya. Di dalam ruangan, Lindong duduk di tempat tidur dengan alisnya sedikit berkerut. Mengalahkan Luoshan ke keadaan seperti itu terasa sedikit merepotkan, tetapi juga menyebabkan situasi menjadi tidak dapat didamaikan. Berdasarkan bagaimana mendominasi dan mencolok metode Bloody Vulture Martial Dojo, tindakan Lindong tidak diragukan lagi memprovokasi mereka. Oleh karena itu, tidak peduli apa, mereka tidak akan menelan ini. Tahap pembuatan formulir lanjutan. Tangan Lindong dengan ringan mengusap dagunya. Kekuatannya saat ini berada pada tahap awal penciptaan formulir, tetapi bersama dengan identitas master simbol segel keempat dan tubuh guntur perunggu, dia seharusnya memiliki kemampuan untuk bertarung melawan bahkan praktisi tahap pembuatan formulir tingkat lanjut. Wang Yan juga seharusnya berada di level ini, Lindong mengingat percakapan awalnya dengan Wang Yan. Pada saat itu, jika tidak beruntung, dia akan hancur di tangan lawannya. Pada saat itu, tahap pembuatan formulir tingkat lanjut terlalu kuat di matanya, namun, level itu sekarang dalam jangkauannya. Tentu saja, jika seseorang ingin berbicara tentang kekuatan pertempuran, Lindong tidak percaya bahwa Master Dojo bela diri Hering berdarah dapat dibandingkan dengan Wang Yan. Seni rahasia, seni bela diri, dan harta karun jiwa yang dimiliki pria itu semuanya tingkat atas. Jika beberapa Master Dojo bela diri dapat dibandingkan dengan putra terpilih dari klan Wang, para jenius klan Wang akan tampak terlalu buruk. Jika aku saat ini sekali lagi bertemu Wang Yan, aku pasti tidak akan berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti sebelumnya. Tinju Lindong sedikit terkepal. Meskipun baru setengah tahun lebih sedikit, kekuatannya saat ini telah tumbuh secara signifikan. Wuk! Sementara pikiran ini muncul di benak Lindong, tiba-tiba dia mendengar ketukan di pintu kamarnya. Segera setelah itu, suara lembut Jiang Sui bergema. Silahkan masuk. Setelah menyadari bahwa Jiang Sui datang untuk menemukannya larut malam, Lindong tampaknya agak terkejut, sebelum dia buru-buru menjawab. Bergerak. Pintu kamar didorong terbuka saat cahaya bulan masuk dari celah pintu. Segera setelah itu, sosok yang indah mengambil langkah cepat kecil, menginjak cahaya bulan saat dia berjalan ke dalam ruangan. Lindong menatap Jiang Sui yang telah masuk, dan ternyata agak bingung, karena tatapan sedikit tercengang melintas di matanya. Jiang Sui saat ini jelas-jelas sengaja mendandani dirinya sendiri. Dia mengenakan gaun hijau yang ditutupi pakaian ungu, dengan wajah yang tampak seperti lukisan. Kulitnya putih seperti salju sementara rambutnya yang lembut menjuntai di pinggangnya yang ramping. Lebih jauh lagi, saat dia berdiri tersipu di bawah cahaya bulan, dia tampak sangat cantik dan bergerak. Sementara dia sedang ditatap oleh Lindong sedemikian rupa, kemerahan di wajah cantik Jiang Sui diam-diam meningkat sedikit. Dia mendorong pintu kamar hingga tertutup rapat, sementara setumpuk pakaian rapi dan bersih ada di tangannya yang seputih bunga bakung. Nona Jiang Sui, Lindong terbatuk pelan, merasa sedikit canggung. Seorang pria dan wanita bersama-sama di sebuah ruangan begitu larut malam, itu agak tidak pantas. Ini adalah pakaian bersih untuk Anda ganti, Jiang Sui meletakkan pakaian rapi dan bersih di atas meja. Suaranya lembut dan kepalanya sedikit ditekuk ke bawah. Cahaya bersinar di wajah cantik yang tampak sepanas api. Biarkan saja seorang gadis pelayan mengirimkan barang-barang ini. Bagaimana saya bisa kesulitan merindukan Jiang Sui? Lindong tertawa paksa. Segera setelah itu, dia menatap Jiang Sui dan berkata, jika Nona Jiang Sui memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan ragu untuk berbicara. Setelah mendengar ini, sosok indah Jiang Sui berubah sedikit kaku.
Wajah cantiknya sedikit terkulai, dan dia terdiam beberapa saat, sebelum suaranya yang lembut terdengar. Dojo bela diri Volture berdarah telah mengeluarkan tantangan ke Eagle Martial Dojo kami. Menurut aturan dojo bela diri, kami tidak dapat menolak jenis tantangan ini karena jika kami melakukannya, reputasi kami akan hancur. Oleh karena itu, 2 hari kemudian, ayah akan berduel dengan master dari dojo bela diri Herring Berdarah, Luo Jio, di depan semua orang di arena seni bela diri Great Eagle City. Duel ini akan menentukan nasib kedua dojo bela diri tersebut. Jika ayah kalah, Eagle Martial Dojo akan menghadapi krisis pembubaran. Aroma lembut mengalir di ruangan yang tenang, membawa serta niat yang samar. Ibu meninggal sangat awal, oleh karena itu, selama bertahun-tahun, ayahlah yang membesarkan saya dan Yinyin. Kemudian, kami datang ke Great Eagle City dan mendirikan Eagle Martial Dojo di sini. Ini adalah buah dari darah dan keringat ayah selama ini. Jika dojo bela diri dibubarkan, ayah pasti tidak akan mampu menahan pukulan ini. Aku tidak ingin melihat ayahku sendiri menjadi orang yang hancur. Gigi Jiang Sui dengan lembut menggigit bibirnya yang merah, saat kabut berkumpul di matanya. Suara lembutnya tampak sangat tak berdaya dan sedih. Jadi, saya harap Anda dapat membantu kami. Saya tahu bahwa permintaan ini sangat sombong dan bahkan Anda akan berada dalam bahaya besar. Namun, aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Saat ini, ayah bukanlah tandingan Luo Jio, dan dia pasti akan kalah jika memasuki arena seni bela diri. Ekspresi Lindong tidak terlalu terkejut. Rupanya, dia sudah lama mengantisipasi permintaan Jiang Sui. Tuan Muda Lindong, jika Anda mampu mencegah pembubaran Eagle Martial Dojo, Suier bersedia menjadi budak atau pembantu Anda. Jiang Sui menatap ekspresi tenang Lindong sebelum dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Kemudian, tangannya yang seputih bunga bakung dengan lembut membuka ikatan di pinggangnya, sebelum gaunnya terlepas. Dalam sekejap, sosok telanjang, yang seindah batu giok putih muncul di ruangan yang tertutup rapat. Perubahan mendadak ini langsung menyebabkan ketenangan di wajah Lindong menjadi rusak. Dia agak kaget ketika dia menatap tubuh telanjang seputih salju yang sempurna di depannya. Sosok Jiang Sui tinggi dan berkembang dengan baik. Pinggangnya yang ramping memikat dan kulitnya seperti salju atau batu giok. Halus, halus dan mempesona. Benar-benar kecantikan kelas atas. Bisakah kamu tidak menggunakan klise seperti itu? Dari sudut pandang seorang pria, Lindong tidak bisa tidak mengakui bahwa domba kecil di depan matanya ini memiliki daya pikat yang hampir tidak bisa ditolak oleh semua pria. Namun, dia bukan orang yang akan membiarkan mengendalikan pikirannya dengan mudah. Oleh karena itu, dia menarik napas dalam-dalam, sebelum dia dengan enggan mengalihkan pandangannya. Kemudian, suaranya yang agak serak terdengar. Ketika suara Lindong terdengar, dia mendengar suara isakan yang sangat lembut. Segera, dia sedikit terkejut ketika dia berbalik untuk melihat wajah Jiang Sui, hanya untuk menemukan bahwa bulu mata panjang Jiang Sui gemetar sementara air mata mengalir di wajahnya yang cantik sebelum jatuh. Saya tahu bahwa ini sangat tercela dari saya, namun, saya tidak punya cara lain. Jika saya benar-benar mampu melindungi dojo bela diri, bahkan jika saya harus menjadi budak atau pembantu seseorang, saya bersedia melakukannya. Ini rumah saya. Ketika saya masih muda, kami melayang tentang tunawisma dan menyedihkan sebelumnya. Saya tidak ingin Yinyin mengalami penderitaan yang sama. Suara Jiang Sui sangat tidak berdaya. Karakternya sedikit keras kepala, tetapi ketika dihadapkan dengan kenyataan, dia hanya bisa memilih pilihan yang paling kejam. Saat ia menatap wajah menangis Jiang Sui, yang tampak indah dan bergerak, Lindong lembut mendesah. Dia mengerti perasaan Jiang Sui karena dia pernah mengalaminya sebelumnya. Setelah ayahnya yang dulu bersemangat jatuh ke dalam keputusasaan, itu menyebabkan seluruh keluarganya jatuh di bawah bayang-bayang. Tangannya meraih selimut tipis dan dengan satu gerakan cepat, dia menutupi tubuh telanjang yang sempurna, yang akan menyebabkan banyak mata pria menjadi merah. Lindong menatap Jiang Sui, memaksakan sebuah senyuman saat dia berkata, kecantikan yang begitu cantik mengirim dirinya ke ambang pintu untuk diambil, aku khawatir pria manapun akan tergerak.
Meskipun saya bukan orang suci tanpa keinginan duniawi, jika saya benar-benar melakukan apa yang Anda inginkan, apa perbedaan antara saya dan Luoshan? Selain itu, setelah aku menghajar Luoshan hari ini, kamu hanya perlu diam-diam menarik tali untuk memanipulasiku melawan Body Vulture Marshal. Oleh karena itu, mengapa Anda bahkan perlu melakukan ini? Lindong terkekeh dan berkata, jika saya benar-benar menggunakan metode semacam itu, saya khawatir Anda akan segera pergi. Tangan putih lili Jiang Sui dengan lembut mengusap wajahnya, saat dia menjawab dengan lembut. Dia cerdas dan cerdas. Meskipun mereka tidak saling kenal lama, dia secara kasar memahami karakter Lindong. Dia tahu bahwa anak muda di hadapannya ini jelas bukan orang yang bisa dipaksa. Semakin Anda memaksanya, semakin sedikit yang akan Anda capai. Lindong sedikit heran saat dia melihat Jiang Sui. Wanita ini memang agak tajam. Jangan terlalu memikirkan hal-hal, Anda membimbing saya keluar dari hutan kabut dan keduanya terbuka dan jujur kepada saya. Karena Anda memperlakukan saya sebagai teman, saya, Lindong secara alami bukan orang berdarah dingin. Fakta bahwa saya telah bergerak melawan Luoshan hari ini berarti bahwa saya secara alami tidak berniat untuk berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa. Setelah mendengar kata-kata Lindong, mata Jiang Sui sedikit berkabut melebar sedikit. Tangannya yang seputih bunga bakung menempel pada selimut tipis di tubuhnya, sebelum dia duduk di kursi lebar di satu sisi. Meskipun selimutnya besar, itu masih memperlihatkan lekuk tubuhnya yang memikat. Ketika dia memikirkan sosok indah di bawah selimut, bahkan ekspresi Lindong sedikit berkedut sejenak. Itu benar-benar semacam siksaan untuk berbicara di bawah lingkungan seperti ini. Lalu apa yang disiratkan oleh Tuan Muda Lindong? Apakah dia bersedia membantu Eagle Marshal Dojo kita? Jiang Sui dengan lembut menggigit bibir merahnya. Suaranya sedikit penuh harapan dan malu-malu, seolah-olah dia takut Lindong akan menolak permintaannya. Kamu sudah dalam kondisi seperti itu, jika aku tidak menyatakan di mana aku berdiri, tidak akan ada cara bagiku untuk keluar dari Eagle Marshal Dojo hidup-hidup. Jika siswa itu mengetahui bahwa aku telah menodai kakak perempuan yang dihormati di dalam hati mereka, aku bertanya-tanya seberapa parah aku akan diburu. Lindong agak tak berdaya berkata. PFF. Ketika dia mendengar ini, Jiang Sui tidak bisa menahan tawa yang tertahan. Pada saat ini, senyum di wajahnya yang cantik murni dan mempesona seperti bunga yang mekar. Pakai pakaianmu dulu, kalau tidak seseorang mungkin menerobos masuk, Lindong dengan lembut terbatuk saat dia berkata. Bisakah Tuan Muda Lindong menutup matanya dulu? Wajah cantik Jiang Sui tersipu dan suaranya begitu lembut hingga nyaris tak terlihat. Bukankah aku baru saja melihat semuanya? Lindong berkata dengan refleks, sebelum dia dengan cepat menutup mulutnya. Ketika dia melihat wajah Jiang Sui, yang praktis berubah menjadi merah seperti abu vulkanik, dia tertawa hampa dan buru-buru menutup matanya. Saat Lindong memejamkan matanya, desir berdebar seseorang yang mengenakan pakaian terdengar di dalam ruangan. Beberapa saat kemudian, aroma lembut menyapu dirinya, dan sebelum Lindong bisa merespon, dia merasakan bibirnya ditutupi dengan lembut oleh bibir yang lembut dan panas. Tuan Muda Lindong, jika Anda benar-benar merasa bahwa permintaan saya terlalu membebani, saya tidak akan menyalahkan Anda. Saya hanya berharap Anda akan membawa ingin dan pergi ketika saatnya tiba. Terima kasih. Sensasi lembut itu menghilang dalam sekejap, saat suara lembut Jiang Sui terdengar di telinga Lindong. Dengan cepat berbalik, pintu berderit, meninggalkan aroma lembut saat dia dengan cepat menghilang di bawah sinar bulan. Saat aroma yang melekat di hidungnya berangsur-angsur menghilang, Lindong perlahan membuka matanya dan menatap pintu yang kosong sambil menghela nafas dengan lembut. Sepertinya dia harus campur tangan kali ini. Part 17. Bab 223, Luo Jiu. Ketika Lindong membuka matanya keesokan harinya, sinar matahari yang hangat telah masuk dari luar jendela, berubah menjadi sinar cahaya yang menerangi ruangan. Lindong meregangkan tubuhnya, sebelum turun dari tempat tidur. Saat tubuhnya bergerak, gemuruh guntur yang rendah dipancarkan dari tubuhnya. Ini adalah suara unik dari daging dan Yuan Power yang menyatu. Saat suara ini menyembur keluar, perasaan kekuatan yang kuat mengikuti.
Lindong dengan santai melakukan serangkaian teknik tinju untuk menghangatkan tubuhnya, dan hanya berhenti ketika keringat terlihat samar di dahinya. Segera setelah itu, tatapannya beralih ke pintu kamar, saat pintu itu tiba-tiba terbuka dengan lembut, sebelum Jiang Sui, yang membawa baskom, perlahan masuk. Matanya yang cerah menatap Lindong, rona merah samar menempel di wajahnya yang cantik dan cantik. "Kamu sudah bangun?" Suara Jiang Sui lembut, saat dia meletakkan baskom air di atas meja. Kemudian, dia membasahi handuk, dan dengan lembut meremasnya dengan tangannya yang seperti batu giok, sebelum menawarkannya kepada Lindong. Ini membuatnya tampak seperti istri yang sangat patuh. Lindong dalam keadaan linglung saat dia menatapnya. Lagi pula, sejak dia masih muda, dia tidak pernah begitu hati-hati ditunggu oleh wanita cantik seperti itu. Saat dia sedang ditatap oleh Lindong, rona merah di wajah cantik Jiang Sui semakin kuat. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Semua yang bisa saya lakukan sekarang, apakah ini?" "Haha, terima kasih." Lindong tersenyum saat dia meraih handuk hangat itu, yang masih memiliki jejak wewangiannya. Setelah dia menggosok wajahnya dan menyeka keringat dan kotoran, dia dengan canggung mengembalikan handuk itu, yang sekarang berisi beberapa tanda hitam, kepada Jiang Sui. Jiang Sui mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, tidak peduli sama sekali saat dia menerimanya. Senyum lembut di wajahnya sangat hangat. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia menunggu seorang pria, dia tidak menyangka bahwa jantungnya akan berdetak begitu kencang. Saat dia menatap Jiang Sui, yang kepalanya sekarang menunduk saat dia diam-diam mencuci handuk, Lindong menggaruk kepalanya. Mungkin dia salah, namun dia merasa cara Jiang Sui memandangnya hari ini sedikit berbeda. Perubahan ini sepertinya sudah dimulai tadi malam. Tidak perlu bagimu untuk memaksakan dirimu untuk melayaniku. Saya tidak terbiasa dengan ini. Meskipun kita baru mengenal satu sama lain untuk waktu yang singkat, aku memperlakukanmu sebagai teman sejati. Lindong menatap Jiang Sui, dan tiba-tiba berkata. Jiang Sui sedikit terkejut. Saat dia mengangkat kepalanya, matanya yang indah menatap lurus ke mata Lindong. Beberapa saat kemudian, senyum menawan muncul di wajah cantiknya. "Kakak senior." Saat ruangan menjadi sunyi, sebuah suara mendesak tiba-tiba terdengar dari luar. Jiang Sui buru-buru berbalik dan meninggalkan ruangan. Segera setelah itu, Lindong mulai mendengar beberapa suara. "Kabar buruk, kakak senior. Dojo bela diri Hering Berdarah tiba-tiba membawa orang-orang mereka dan mengepung dojo bela diri kita." Di dalam ruangan, mata Lindong langsung menyipit sedikit. Dia meregangkan punggungnya, dan berjalan keluar ruangan, tersenyum ketika dia berbicara kepada Jiang Sui yang sekarang pucat, "Ayo pergi dan periksa." Setelah dia selesai berbicara, dia segera menuju pintu keluar dojo bela diri. Ketika dia melihat tindakannya, wajah Jiang Sui langsung mendapatkan kembali sebagian warnanya. Dia menekan rasa takut di hatinya, menarik napas dalam-dalam dan buru-buru mengikuti di belakangnya. Saat ini, Eagle Martial Dojo telah dikepung dengan ketat. Mayoritas pasukan ini memiliki lencana yang sama di dada mereka. Itu adalah simbol dari Bloody Vulture Martial Dojo. Jelas, orang-orang ini berasal dari dojo bela diri Hering Berdarah. Tentu saja, di setiap bagian dari Eagle Martial Dojo juga dipenuhi oleh banyak orang. Tatapanmu yang mereka lihat ke orang-orang di luar bukanlah tatapan yang ramah. Tentu saja, semua orang di Great Eagle City tahu bahwa Great Eagle Martial Dojo dan Bloody Vulture Martial Dojo adalah musuh, dan kedua faksi saling membenci. Oleh karena itu, suasana bermusuhan ini tidak aneh. Di pintu masuk dojo bela diri, Jiang Lei dingin seperti air beku saat dia menatap anggota Bloody Vulture Martial Dojo yang berkerumun. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berbicara dengan suara acuh tak acuh, "Tuan Dojo Luo Jiu, apakah Anda terburu-buru untuk mengejar Eagle Martial Dojo saya keluar dari Great Eagle City?" "Jiang Lei, masalah antara dojo bela diri Hering Berdarah saya dan dojo bela diri Elang Anda akan diselesaikan di arena seni bela diri besok. Alasan mengapa saya di sini hari ini, adalah karena saya ingin Anda menyerahkan bajingan yang menyakiti anak saya." Di depan pasukan dojo bela diri Hering Berdarah, seorang pria parubaya duduk di atas kuda.
Sosoknya cukup ramping dan dia mengenakan pakaian tipis. Dia memiliki sepasang mata yang dalam, dan ekspresi wajahnya saat ini sangat gelap, sementara niat membunuh yang kejam memenuhi matanya. Jelas, dia sangat marah. Setelah dia berteriak, beberapa pria di belakangnya langsung membawa tandu. Berbaring di tandu itu, adalah Luo Shan, yang seluruh wajahnya hancur berantakan. Saat ini, yang terakhir tampaknya masih koma. Sepertinya tamparan yang diberikan Lin Dong padanya kemarin tidak ringan sama sekali. Jiang Lei melirik Luo Shan yang koma, saat sudut matanya sedikit berkedut. Dia sudah mendengar bahwa Lin Dong telah melukai Luo Shan kemarin, namun, dia jelas tidak menyangka bahwa Lin Dong akan sekejam ini. Meskipun demikian, pemukulan ini terasa sangat memuaskan. Anggota Martial Eagle Dojo saling memandang, ekspresi gembira yang sama di mata mereka. Jika bukan karena situasi saat ini, banyak dari mereka akan tertawa terbahak-bahak. Meskipun mereka mampu mengendalikan diri, Luo Jiu masih bisa merasakannya. Seketika, ekspresi wajahnya yang sudah gelap berubah semakin menakutkan. Dia menatap Jiang Lei dengan jahat, dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Jika kamu tidak menyerahkan kecil itu sekarang, jangan salahkan aku karena kejam." "Luo Jiu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu?" Jiang Lei mencibir. Mencengkeram telapak tangannya, pedang besarnya segera muncul, saat aura kuat langsung meledak. "Haha, Jiang Lei, tahap pembuatan formulir. Saya sudah berada di stadium lanjut. Perbedaan di antara kita tumbuh semakin besar. Anda berani menantang saya dengan kekuatan Anda saat ini." Ketika dia melihat situasi ini, Luo Jiu tertawa terbahak-bahak, nadanya jelas menghina. "Coba aku." Mata Jiang Lei gelap. Tiba-tiba, kakinya menginjak tanah, saat sosoknya segera berlari keluar. Pedang besarnya menghasilkan momentum yang hebat, saat itu dengan ganas menyapu ke arah Luo Jiu, yang duduk di atas kudanya. Mencari kematian. Ketika dia melihat adegan ini, ekspresi Luo Jiu berubah serius. Tangannya meraih, saat palu perang yang indah segera muncul di dalam. Kemudian, dia menampar telapak tangannya ke kudanya, dan tubuhnya melonjak ke atas. Palu perangnya bersiul di udara seperti longsoran salju, secepat kilat saat menghantam pedang Jiang Lei. Dentang! Raungan yang dalam dan gelombang kejut Yuan Power meledak di udara. Tubuh Jiang Lei langsung terlempar ke belakang oleh benturan, jatuh ke tanah, dan meninggalkan bekas sepanjang belasan meter. Wah! Ketika mereka melihat bahwa Jiang Lei berada dalam posisi yang kurang menguntungkan setelah pertukaran pertama, anggota Eagle Martial Dojo langsung mengeluarkan suara yang mengkhawatirkan. "Karena kamu ingin berkelahi, aku akan menghabisimu hari ini." Setelah palunya hancur, kilatan ganas melintas di mata Luo Jiu. Segera, tanpa niat untuk berhenti, sosoknya melintas, dan dia menukik seperti burung nasar. Warhammer di tangannya membawa kekuatan yang sangat menakutkan dan undulasi Yuan Power, saat itu dengan kejam menghantam Jiang Lei. Dentang-dentang. Ketika pedang dan palu perang bertabrakan, gelombang percikan meledak, sementara gelombang Yuan Power meletus keluar seperti gelombang pasang, secara langsung menyebabkan beberapa retakan terbentuk di tanah. Saat mereka menyaksikan pertempuran sengit ini, pasukan dari kedua dojo bela diri merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat, sementara mereka menatap pertarungan dengan penuh perhatian. "Haha, Jiang Lei, kamu masih kurang." Perbedaan antara tahap pembuatan formulir awal dan lanjutan tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Mereka berdua bertukar pukulan, saat Yuan Power dengan keras menyembur keluar. Namun, Warhammer terus-menerus menekan pedang itu. Setiap kali mereka melewati pukulan, pedang itu akan bergetar setelah disetrum dengan keras. Sementara itu, darah segar mulai menetes dari telapak tangan yang menggenggam erat pedang itu. Dentang! Pertukaran kejam lainnya. Suara keras bergema, saat pedang itu langsung terlempar. Ketika dia melihat situasi ini, kilatan ganas melintas di mata Luo Jiu. Kekuatan Yuan yang kuat bergelombang pada palu perang di tangannya, saat dia segera menghancurkannya ke arah dada Jiang Lei. Berdasarkan kekuatan di baliknya, jika Jiang Lei terkena serangan itu, seluruh dadanya mungkin akan meledak. Waktu untuk mati. Luo Jiu memasang ekspresi seram saat dia membanting palu perangnya. Namun,
saat palu perang hendak mengenai tubuh Jiang Lei, angin kencang yang dahsyat tiba-tiba meledak di udara dengan suara yang menusuk. Angin kencang yang tiba-tiba itu menyebabkan wajah Luo Jiu menjadi dingin. Seketika, dia berbalik saat palu perangnya dengan kejam menghantam angin kencang yang datang. Dentang! Percikan api ditembakkan dengan keras. Namun, hasil yang diharapkan Luo Jiu tidak terjadi. Kekuatan yang sangat kuat tersembunyi di dalam angin kencang itu, karena kekuatan itu dengan paksa menyentak palu perangnya ke belakang. Kekuatan besar yang menyembur keluar, menyebabkan hati Luo Jiu membeku. Warhammer di tangannya menari dan melindungi tubuhnya saat dia buru-buru mundur. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok muda tanpa sadar muncul di depan Jiang Lei. Sosok ini memegang tombak panjang, dan samar-samar mengeluarkan aura berbahaya. Bajingan kecil, kamu akhirnya keluar. Ketika dia melihat sosok ini, kilatan mengerikan langsung muncul di mata Luo Jiu. Jelas, dia tahu bahwa orang di hadapannya adalah orang yang telah membuat Luo Shan menjadi sangat menyedihkan. Jika kamu pintar, potong tangan yang memukul anakku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita sampai kamu memohon kematianmu sendiri. Ketika dia mendengar kebencian dalam suara keras Luo Jiu, senyum dingin muncul di wajah Lindong. Part 18. Bab 224, Arena Seni Bela Diri. Lindong. Saat dia menatap sosok yang tiba-tiba turun tangan, Jiang Lei juga tercengang. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa yang terakhir akan tiba-tiba muncul. Segera, dia berteriak dengan hati-hati, "Hati-hati, Luo Jiu sangat kuat." Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya saat dia menatap Luo Jiu, yang berdiri tepat di depannya. Tahap pembuatan formulir lanjutan, hanya auranya saja, jauh lebih kuat daripada tahap penciptaan formulir awal. Tidak heran Jiang Lei, yang pada tahap awal penciptaan formulir akan didorong ke keadaan yang menyedihkan. Tuan Dojo Luo, mengapa kamu begitu marah? Anakmu kurang sopan santun dan aku hanya membantumu mendidiknya. Provinsi Great Desolate cukup kacau, jika dia bertemu orang lain, mereka kemungkinan besar akan membantainya. Lindong dengan santai terkekeh sambil berkata, "Heh, bocah yang sombong." Luo Jiu jelas marah dengan kata-kata Lindong. Dengan ekspresi mengerikan, dia berkata, "Kamu pikir kamu siapa? Apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk mendidik anakku? Karena kamu sangat suka mengajar orang lain, maka hari ini, sebagai seniormu, Master Dojo akan memberimu pelajaran bodoh." Setelah dia berteriak dengan muram, kekuatan Yuan yang sangat tangguh meledak dari palu perangnya. Kemudian, dia dengan kejam membantingnya ke tanah di depannya. Seketika, tanah retak terbuka, sebelum kekuatan yang sangat kuat, seperti naga lumpur merobek tanah dan secepat kilat terbang menuju Lindong. Saat debu dan batu beterbangan, serangannya tampak cukup tangguh. Mendengus. Saat dia menghadapi serangan Luo Jiu, Lindong dengan dingin mendengus sebelum dia dengan kuat membanting tombak kunonya ke tanah. Kekuatan tersembunyi juga meletus dari tanah, seperti sambaran petir emas, sebelum menghantam naga lumpur itu. Bang! Ketika naga lumpur dan cahaya keemasan itu bertabrakan, gelombang kejut Yuan Power yang sangat kuat meledak. Dampaknya langsung merobek retakan tebal di tanah. Kamu memang terampil. Ketika dia melihat bahwa serangannya sebenarnya begitu mudah dilawan oleh Lindong, sehingga pupil mata Luo Jiu menyusut. Hasil ini terbukti melampaui harapan beberapa anggota Eagle Martial Dojo, karena keterkejutan muncul di mata mereka. Sebelumnya, berdasarkan fakta bahwa Luo Jiu telah berhasil mengalahkan Jiang Lei, mereka tahu bahwa kemampuan Luo Jiu telah mencapai tahap yang sangat kuat. Namun, sekarang, Lindong benar-benar bisa menandingi dia. Mungkinkah pemuda yang tampak muda di depan mereka, sebenarnya lebih kuat dari Jiang Lei? Tuan Dojo Luo Jiu, mengapa kamu begitu tidak sabar? Besok, di arena seni bela diri, saya akan menggantikan Master Dojo Jiang Lei dan melawan Anda. Pada saat itu, jangan ragu untuk menggunakan taktik apapun yang Anda miliki. Bahkan, Anda juga dapat menggunakan kesempatan itu untuk membalaskan dendam putra Anda. Tombak kuno di tangan Lindong diarahkan ke tanah saat dia menatap Luo Jiu, sebelum dia tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kamu?" Ketika dia mendengar kata-kata itu, Luo Jiu tidak hanya terkejut,
Tetapi pasukan dari faksi Jiang Lei dan Luo Jiu juga terkejut. Mendengus, ini masalah antara dojo bela diri Hering berdarah saya dan dojo bela diri Elang. Kamu pikir kamu siapa untuk ikut campur dalam masalah kami? Mata Luo Jiu gelap saat dia tertawa dingin. Kurasa aku bisa dianggap sebagai murid Martial Eagle Dojo. Anggota baru juga ya? Kakak Jiang. Lindong dengan lembut tersenyum, sambil memiringkan kepalanya dan bertanya pada Jiang Lei. Ah! Haha, adik Lindong benar. Meskipun Jiang Lei agak terkejut, untungnya dia memiliki refleks yang bagus. Segera, dia mulai tertawa terbahak-bahak, karena hatinya yang semula cekung sekarang dihidupkan kembali. Dia tidak pernah bisa melihat kekuatan sejati Lindong. Meskipun pemuda ini tampak cukup muda, seluruh tubuhnya mengeluarkan aura berbahaya. Meskipun dia tidak yakin bahwa Lindong dapat mengalahkan Luo Jiu, yang berada pada tahap pembuatan formulir lanjutan, dia tahu bahwa setidaknya, jika Lindong bertarung sebagai gantinya, dia akan memiliki peluang kemenangan yang jauh lebih tinggi. Sehubungan dengan meminta bantuan Lindong, dia telah memikirkannya sebelumnya. Namun, karena hubungan mereka tidak dalam, dia takut permintaannya dapat mengganggu Lindong dan membawanya untuk segera pergi. Namun, sekarang Lindong secara sukarela menawarkan bantuannya, dia secara alami sangat gembira. Berdiri di luar dojo seni bela diri, ketika Jiang Sui mendengar kata-kata Lindong, hatinya menghela napas lega. Sementara itu, matanya yang indah berkibar saat dia menatap pria muda yang memegang tombak panjang. Jiang Lei, setelah sekian lama, ini adalah jenis penolong yang kamu temukan. Heh, sangat menyedihkan, ekspresi mengejek muncul di mata Luo Jiu. Berdasarkan aura yang diberikan oleh tubuh Lindong, dia bisa mendeteksi bahwa yang terakhir berada pada tahap awal penciptaan bentuk. Oleh karena itu, meskipun yang terakhir lebih kuat dari Jiang Lei, dia masih tidak menimbulkan ancaman terhadapnya. Oleh karena itu, jika ini adalah kartu truf terakhir Jiang Lei, maka Eagle Martial Dojo ini benar-benar keberadaan yang tidak berharga. Baiklah, karena kamu ingin menyerahkan nasib Eagle Martial Dojo kamu kepada bajingan kecil ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Di arena seni bela diri besok, saya akan memastikan Anda memahami bahwa tidak peduli siapa yang Anda kirim, hasil akhir dari Eagle Martial Dojo Anda akan tetap sama. Luo Jiu mulai jahat di Lindong, sebagai ekspresi biadab di wajahnya meningkat. Bajingan kecil, saya akan membiarkan Anda hidup untuk 1 hari lagi. Di arena seni bela diri hari ini, aku akan menghancurkan setiap tulang yang kamu miliki menjadi debu. Ayo pergi. Setelah dia berteriak, Luo Jiu dengan dingin memelototi Jiang Lei dan setiap anggota Eagle Martial Dojo. Akhirnya, dia melompat kembali ke punggung kudanya. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin anggota Bloody Vulture Martial Dojo dan pergi dengan bangga. Saat ia menatap berangkat anggota Bloody Vulture Martial Dojo, kilatan dingin melintas di mata Lindong. Dia bisa saja bertunangan langsung dengan Luo Jiu sekarang. Namun, pada saat itu, pertempuran besar pasti akan meletus antara kedua dojo seni bela diri dan ini akan mengakibatkan beberapa korban. Namun, jika dia mampu mengalahkan atau bahkan membunuh Luo Jiu di depan semua orang di arena seni bela diri, maka reputasi Bloody Vulture Martial Dojo akan hancur dan moral mereka akan runtuh. Bahkan, beberapa anggota mereka bahkan mungkin mencoba menyelinap pergi. Oleh karena itu, pada saat itu, bahkan tanpa pertempuran, dojo bela diri Hering berdarah pasti akan runtuh dengan sendirinya. Jelas, itu juga rencana Luo Jiu. Kalau tidak, dia pasti tidak akan mundur dengan mudah hari ini. Meskipun dojo bela diri Vulture berdarah Luo Jiu terus berkembang, jika mereka benar-benar bertarung melawan Martial Eagle Dojo, mereka juga akan sangat menderita. Faktanya, itu adalah harga yang tidak mampu dibayar Luo Jiu. Adik kecil Lindong, terima kasih atas bantuanmu. Jiang Lei menyimpan pedang itu di tangannya, sebelum dia menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Lindong dengan tulus. Lindong tersenyum sambil melambaikan tangannya. Kemudian, melirik Jiang Lei, dia bertanya, "Kakak Jiang Lei, apakah Anda cukup percaya diri untuk membiarkan saya mewakili Eagle Martial Dojo dan bertarung melawan Luo Jiu di arena seni bela diri? Bagaimana jika aku kalah?"
Saya sudah diberkati karena adik laki-laki Lindong bersedia membantu Martial Eagle Dojo saya. Berkenaan dengan hasilnya, itu akan diputuskan oleh surga. Tidak ada yang bisa disalahkan. Jiang Lei dengan sungguh-sungguh bergema. Namun, jika hasil terburuk benar-benar terwujud, saya berharap adik laki-laki Lindong dapat merawat kedua putri saya. Jiang Lei ragu-ragu sejenak, sebelum dia berkata, "Demi apa yang baru saja Anda katakan, saya tidak mampu kehilangan." Lindong menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kata-kata Jiang Lei lebih berat daripada tekanan apapun yang diberikan. Jika dia harus menjaga Jiang Sui dan Yinyin kecil, itu sama saja dengan meminta nyawanya. Berbalik, Lindong menatap tempat Luo Jiu menghilang. Tiba-tiba, dia mulai merasakan darah di dalam tubuhnya mendidih. Dia tahu bahwa ketika besok tiba, dia akan menghadapi pertempuran besar. Tahap pembuatan formulir lanjutan. Mari kita cari tahu seberapa kuat kamu. Keesokan harinya, ketika sinar matahari menyinari Great Eagle City, seluruh kota tampak memanas seketika sebelum banyak orang mengalir menuju lokasi pusat kota. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa akan ada pertempuran yang menghancurkan bumi yang terjadi hari ini. The Eagle Martial Dojo dan Bloody Vulture Martial Dojo adalah dua faksi terbesar di Great Eagle City. Keduanya telah bertarung berkali-kali dan setiap kali, tidak ada pemenang yang jelas. Namun, hari ini jelas akan mengakhiri kebuntuan ini. Arena seni bela diri terletak di area pusat kota dan sangat luas. Ini adalah bangunan paling penting di Great Eagle City, karena ini sering menjadi tempat di mana penguasa akhirnya Great Eagle City diputuskan. Saat ini, tribun arena seni bela diri dipenuhi orang. Semua orang tahu bahwa pemenang pertempuran ini akan menjadi penguasa berikutnya dari Great Eagle City. Ini adalah pertarungan paling krusial antara dua dojo seni bela diri utama ini. Setelah hari ini, di antara dua dojo seni bela diri utama di Great Eagle City, hanya satu yang tersisa. Dikatakan bahwa Luo Jiu telah membuat terobosan ke tahap pembuatan formulir lanjutan. Dengan demikian, dia seharusnya jauh lebih kuat daripada Jiang Lei. Sepertinya kali ini, kemungkinan dojo Bloody Vulture Martial muncul sebagai pemenang cukup tinggi. Itu mungkin tidak terjadi. Menurut sumber saya, Eagle Martial Dojo telah mengundang seorang pembantu yang juga cukup kuat. Dikatakan bahwa dia telah bertarung melawan Luo Jiu kemarin, dan dia tidak kalah darinya. Hehe, sepertinya ini akan menjadi pertandingan yang seru di arena bela diri. Orang yang diundang Martial Eagle Dojo terlihat baru berusia 20 tahun. Aku ingin tahu dari mana anak itu muncul. Meskipun dia cukup kuat, aku ragu dia bisa menandingi Luo Jiu, yang telah melatih dirinya sendiri melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Memang, elit yang benar-benar kuat tidak dapat ditempa dari kultivasi jarak dekat saja. Kalau tidak, selama pertandingan kematian, dia pasti akan kalah. Jiang Lei tidak bodoh. Dia pasti punya alasan untuk membuat keputusan ini. Bagaimanapun, sepertinya pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Di tribun arena seni bela diri, suara bisikan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari kerumunan. Semua topik percakapan mereka sepertinya berpusat di sekitar pertandingan hari ini. Anggota Dojo Herring Berdarah telah tiba. Di tengah semua bisikan, tiba-tiba, sekelompok besar pria tiba sebelum mereka dengan paksa memisahkan kerumunan dan berjalan menuju tempat yang paling dekat dengan arena seni bela diri. Anggota Eagle Martial Dojo telah tiba juga. Setelah anggota Bloody Vulture Martial Dojo tiba, banyak pria lain datang dari arah lain, sebelum mereka berhenti tepat di bawah arena seni bela diri. Saat kedua faksi saling menatap, percikan api tampaknya meletus saat suasana segera menjadi tegang. Mata Luo Jiu menyapu dengan jahat ke seluruh anggota Eagle Martial Dojo seperti ular berbisa, sebelum dia akhirnya berhenti di tubuh Lindong. Segera, senyum di wajahnya berubah mengerikan. Sepertinya dia telah memvisualisasikan pemandangan tulang Lindong yang benar-benar patah olehnya. Kaki Luo Jiu menginjak tanah, sebelum tubuhnya terbang seperti burung pemakan bangkai. Kemudian, di bawah tatapan orang banyak, dia mendarat dengan kokoh di arena seni bela diri. Kemudian, menatap Lindong dengan jahat, bajingan kecil, belum terlambat untuk berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Perhatian seluruh penonton terbuai oleh suaranya,
sebelum mereka menoleh ke arah pemuda itu, yang memimpin Martial Eagle Dojo. Segera, beberapa bisikan bergema. Terbukti, mereka dikejutkan oleh usia yang terakhir. Berkenaan dengan pandangan mereka, Lindong memilih untuk mengabaikannya sambil dengan lembut meregangkan lehernya. Tepat ketika dia berencana untuk melangkah maju, tiba-tiba tangan yang agak dingin namun lembut seperti batu giok meraih lengannya. Segera, suara lembut dan manis memasuki telinganya. Hati-hati. Lindong berbalik, sebelum dia dengan lembut tersenyum pada Jiang Sui, yang memiliki sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Segera, kakinya mengetuk tanah sebelum dia dengan lembut melayang ke arena seni bela diri. Pada saat yang sama, tawanya bergema. Saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi untuk membuat saya berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Saat dia menatap senyum Lindong, kebiadaban di mata Luo Jiu meningkat. Menjilati bibirnya, niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan dan dengan kejam jelas terkandung dalam suaranya yang mengerikan. Bajingan kecil, kamu telah kehilangan kesempatan terakhirmu. Karena itu masalahnya. Lalu, bersiaplah untuk mati. Setelah dia selesai berbicara, kekuatan Yuan berwarna merah tua segera menyembur keluar dari tubuh Luo Jiu, saat aura kuat menyapu seluruh arena. Part. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.